Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3621. Tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Dev dengan lembut menepuk bahu iblis San Guilao, yang dianggap menghibur. Fakta bahwa iblis telah mencapai titik ini pasti telah direncanakan oleh seseorang. Ada juga pertarungan antara dewa dan iblis, pasti ada seseorang di baliknya. Perang antara dewa dan iblis saat itu tidak terbatas pada dunia surga dan manusia, tetapi banyak dunia lain yang terlibat dalam perkelahian. Hantu tua, saya yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum ketiga ras bisa rukun satu sama lain, dan seluruh dunia keabadian akan makmur. Pada saat itu, tidak peduli apakah mereka ras manusia, ras iblis, atau ras binatang, mereka akan diperlakukan sama. Dev berkata dengan tenang, saya harap hari ini akan tiba. Ada sedikit harapan di mata hantu gunung iblis yang lama. Saya tidak mengharapkan perlakuan yang sama, saya hanya berharap ada perbedaan nyata antara yang baik dan yang jahat di mata semua orang. Meskipun saya seorang kultivator iblis, saya mematuhi aturan dan menepati janji saya. Namun, beberapa orang baik, orang-orang terkenal dan baik dalam ras manusia tidak sebaik para penggarap iblis seperti kita. Aliansi Setan Feng selalu menganggap dirinya sebagai keluarga yang terkenal dan jujur, dengan slogan memusnahkan setan dan membela Tao, tetapi semua yang dilakukannya tercela. Sekarang di seluruh surga dan dunia manusia, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Banyak orang di surga dan dunia manusia yang bingung. Luo Shouhai berkata dengan sedikit marah. Setelah mendengarkan kata-kata Luo Shouhai, Dev dapat memahami suasana hatinya saat ini. Awalnya saya menjaga diri saya tetap aman dan mematuhi peraturan, tetapi karena identitas saya sebagai seorang kultivator iblis, saya sering disalahpahami dan diburu. Ketika mereka berada di Mohai, Luosi dan Jindong hampir mati di sana karena status mereka sebagai pembudidaya iblis. Jika bukan karena Dev, Luosi dan Jindong akan mati di lautan Mo. Sebenarnya ada apa dengan Luosi dan Jindong? Hal keterlaluan apa lagi yang mereka lakukan? Hanya karena identitas mereka yang tidak dapat diubah, mereka dikritik dan diburu oleh semua orang. Dev mengikuti Luo Shouhai dan menjelaskan beberapa patah kata kepada iblis San Guilao, lalu berbalik dan pergi. Adapun Ji Yun, Huo Feng dan yang lainnya, mereka akan tinggal di lembah roh darah untuk saat ini. Sekarang Dev lebih aman sendirian, dengan perubahan penampilan dan nafasnya, tidak ada yang akan menemukannya. Jika Huo Feng dan yang lainnya mengikutinya, seseorang pasti akan menyimpulkan identitas Dev berdasarkan Huo Feng dan yang lainnya. Setelah Dev pergi, Luo Shouhai membawa murid-murid puncak roh darah dan mulai turun gunung, dan membakar puncak roh darah. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi puncak roh darah. Jauh di dalam gunung iblis, dua biksu berlari dengan panik. Di antara mereka ada seorang wanita berbaju hijau, mengenakan sepotong batu giok di dadanya. Batu giok itu bersinar dengan cahaya putih redup, dan ada jejak vitalitas yang beredar. Adik perempuan, ambil ginseng naga iblis surgawi dan pergi dulu. Aku akan tinggal dan menunda waktu untukmu, kata seorang pria berjubah hijau dengan lengan kiri terluka. Kakak senior, kamu terluka. Kamu sebaiknya mengambil ginseng naga iblis dan pergi. Aku akan menunda waktu untukmu. Wanita berbaju hijau mengeluarkan sebuah kotak kayu yang sangat indah dari tangannya dan menyerahkannya kepada pria itu. Tetapi pria itu tidak menjawab, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, adik perempuan, berhentilah berdebat dengan saya. Cepat kembali, jika tidak maka akan terlambat untuk menyelamatkan guru. Pria itu mendorong wanita itu, lalu berbalik dan berlari kembali dengan pedang di tangan. Tapi pria itu hanya mengambil 2 langkah, dan wajahnya langsung berubah jelek. Saya melihat seorang pria dengan bekas luka di wajahnya dan hanya satu mata mengejarnya, dan di belakangnya ada 4 pria kuat yang memegang berbagai harta karun. Begitu 5 orang ini tiba, mereka mengepung pria dan wanita. Kelima orang itu memiliki aura darah jahat, dan sekilas Anda bisa tahu bahwa mereka adalah pembudidaya iblis. Rekan Tao, kita berdua adalah kultivator iblis, jadi mengapa repot-repot memaksa satu sama lain? Jika rekan Tao bisa melepaskan aku dan adik perempuanku, sekte jiwa iblis kami pasti akan berterima kasih. Jika sesama penganut Tao bisa datang ke sekte jiwa iblis saya sebagai tamu, kami pasti akan menyediakan berbagai sumber daya.
Pria itu mengikuti pria bermata satu itu dengan sangat sopan dan berkata, "Hahaha, apa kamu bodoh? Aku sudah lama mengejarmu karena ginseng naga iblis surgawi di tanganmu. Siapa yang akan menjadi tamu sekte iblis jiwamu? Mungkin kalian dari sekte jiwa iblis akan mengambil jiwaku dan bertanya padaku bagaimana cara berlatih." Pria bermata satu itu tertawa terbahak-bahak. Bab 3622, tebak. Mendengar pria bermata satu berbicara tentang ginseng naga iblis surgawi, pria berwajah hijau itu langsung menjadi lebih jelek. Namun, dia masih menahan rasa panik di dalam hatinya dan berkata dengan tenang, "Rekan Tao, ginseng naga iblis surgawi ini digunakan untuk menyelamatkan tuanku, aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Aku bisa memberimu koin roh, atau rumput abadi lainnya." "Berhenti bicara omong kosong, kami hanya menginginkan ginseng naga iblis, dan koin roh tidak ada gunanya. Jauh di dalam gunung iblis surgawi, tidak ada tempat untuk menghabiskan koin roh. Sekarang dengan patuh serahkan ginseng naga iblis surgawi, dan aku bisa melepaskan kalian berdua. Jika kalian tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kebetulan adik perempuanmu sangat manis. Kakak-kakakku sudah lama tidak bermain dengan wanita." Pria bermata satu itu menatap wanita berbaju hijau dengan sedikit keserakahan di matanya. Hahaha, beberapa orang lainnya juga melihat wanita berbaju hijau itu dan tertawa. Pria berbaju hijau tidak berbicara, tapi aura aneh perlahan menyebar dari sekujur tubuhnya. Nafas ini sangat istimewa dan memiliki perasaan yang menakjubkan. Pria bermata satu itu sepertinya tidak menyadari aura ini sama sekali, dan malah menatap pria berbaju hijau sambil mencibir. Pria itu sedikit mengernyit, keringat dingin mengucur di dahinya, aura aneh menjadi lebih kuat dan menyebar lebih jauh. Tapi pria bermata satu di depan mereka sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Pada saat ini, Dev, yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba merasa tubuhnya cocok, dan jantungnya langsung menegang, seolah-olah jiwanya telah dipukul dengan keras. "Tuan Dev, bau ini sangat aneh. Saya merasa tidak bisa mengendalikan diri," kata Zeyan di lautan kesadaran Dev. Zeyan sendiri adalah jiwa yang tersisa, dan sekarang dia sepertinya tiba-tiba ditahan oleh seseorang, mencoba menariknya menjauh dari lautan kesadaran Dev. Dev sedikit mengernyit, dan cahaya keemasan bersinar di lautan kesadaran, langsung mengalahkan aura aneh itu. Namun perasaan aneh tadi membuat Dev langsung waspada. Dia belum pernah menemukan suasana istimewa seperti ini. Dan nafas ini sepertinya tidak berbahaya, tapi membuat jiwa orang-orang yang berada jauh di lubuk hati seakan terpukul. Baru saja, jiwa Dev hampir terlepas dari tubuhnya secara tak terkendali, seolah-olah ada sesuatu yang memanggil jiwa. "Aku penasaran dengan bau anehnya. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi." Dev sangat penasaran, jadi dia mengikuti nafas dan mengikutinya. Namun, Dev telah bersiap, jiwanya sangat kuat, dan aura aneh ini tidak dapat lagi memberikan pukulan berat pada jiwa Dev. Setelah menelusuri jarak dengan hati-hati, Dev segera menemukan pria dan wanita yang dikepung. Karena Dev tidak tahu siapa pihak lain itu, dia tidak bergerak, tapi diam-diam mengamati. Tetapi orang-orang ini semua adalah pembudidaya iblis, Dev dapat mengetahuinya secara sekilas. Saat ini, pria berpakaian hijau sudah banyak berkeringat dan tubuhnya sedikit gemetar. Sepertinya dia telah mencapai batasnya, tetapi orang-orang di depannya masih tidak bergerak. "Hahaha, kamu tidak perlu mencoba mengendalikan jiwa kami agar kamu bisa melarikan diri. Bagaimana mungkin kami tidak siap menghadapi orang-orang dari sekte jiwa iblismu?" Saat dia berbicara, pria bermata satu itu mengeluarkan manik seukuran ibu jarinya dari tangannya. Segera setelah itu, 4 orang lainnya juga mengeluarkan manik yang sama, dan kemudian memamerkannya di depan orang yang muda itu. Melihat manik-manik di tangan beberapa orang, pria di wajah Xingyi berubah menjadi sangat jelek. "Manik-manik yang memperbaiki jiwa, mengapa kamu memiliki begitu banyak manik-manik yang memperbaiki jiwa?" Pria berbaju hijau bertanya dengan ekspresi jelek. Tebak, pria bermata satu itu menyeringai. "Mungkinkah ada pengkhianat di sekte iblis jiwa kita dan dia memberimu mutiara pemikat jiwa?" Pria berbaju hijau berkata dengan ekspresi marah. "Kamu menebaknya dengan benar, tetapi bahkan jika kamu tahu bahwa ada pengkhianat di sekte jiwa iblismu, apa yang dapat kamu lakukan? Kamu akan segera mati." Pria bermata satu itu tertawa terbahak-bahak.
Bab 3623, Ginseng Naga Iblis. Pria berbaju hijau itu mengertakkan giginya dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekte Setan Jiwa. Saya tidak menyangka masih ada pembudidaya iblis dari Sekte Setan Jiwa yang masih hidup di dunia. Ketika Zeyan mendengar bahwa pria dan wanita berpakaian hijau berasal dari Sekte Jiwa Iblis, dia segera berseru. Zeyan, sekte macam apa Sekte Jiwa Iblis ini? Apakah itu baik atau buruk? Dev bertanya pada Zeyan. Karena Zeyan sangat terkejut, dia pasti tahu tentang Sekte Jiwa Iblis ini. Tuan Dev, Sekte Jiwa Iblis ini juga merupakan pembudidaya iblis, tetapi sekte pembudidaya iblis mereka berbeda dari pembudidaya iblis lainnya. Sekte mereka telah mempelajari jiwa dengan sangat mendalam, dan orang-orang dari Sekte Jiwa Iblis ini semuanya menyukai aura aneh itu menyerang jiwa lawan barusan pasti dilakukan oleh seseorang dari Sekte Jiwa Iblis. Adapun apakah Sekte Jiwa Iblis ini baik atau buruk, tidak ada cara untuk mengkarakterisasinya. Konon nenek moyang dari Sekte Jiwa Iblis ini pernah menjadi raja suatu negara di dunia sekuler. Dalam pertempuran antar negara lainnya, dia memimpin 100.000 tentara. Mereka semua tewas di medan perang. Hanya raja negeri ini yang masih hidup, tapi dia sangat menyalahkan diri sendiri, jadi dia duduk di samping mayat 100.000 tentara sepanjang hari untuk menyelamatkan prajuritnya sendiri. Jiwa para prajurit ini setelah kematian tidak mau pergi, dan mereka masih mengikuti raja negeri ini. Perlahan, raja negeri ini menggunakan 100.000 jiwa ini untuk memulai jalur kultivasi dan mendirikan Sekte Jiwa Iblis, terutama untuk mempelajari jiwa. Justru karena metode budidaya alternatif Sekte Jiwa Iblis tidak diterima oleh masyarakat pembudidaya iblis, sehingga sering dikucilkan. Setelah perang antara dewa dan iblis, iblis mengalami kesulitan, dan Sekte Jiwa Iblis menjadi genap, lebih tidak populer, dan akhirnya menghilang. Semua orang mengira Sekte Jiwa Iblis telah punah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sekte itu bersembunyi jauh di dalam Gunung Iblis. Sekte Jiwa Iblis tidak pernah melakukan apapun yang merugikan alam. Mereka semua menggunakan jiwa orang mati dan tidak akan dengan mudah merebut jiwa orang yang hidup. Tapi bagaimanapun juga, menggunakan jiwa orang lain untuk berlatih bukanlah hal yang mulia, jadi Sekte Jiwa Iblis adalah apakah itu baik atau buruk, saya tidak tahu. Ini memberitahu Dev asal mula Sekte Jiwa Iblis. Adapun beberapa orang lainnya, tahukah kamu dari sekte mana mereka berasal? Dev bertanya, aku tidak tahu, mungkin mereka adalah kultivator biasa, tapi mereka yang berjalan jauh di dalam Gunung Iblis mungkin bukanlah orang baik. Kata Zeyan, lalu, ginseng naga iblis apa yang mereka bicarakan? Apakah itu sangat berharga? Dev terus bertanya, ini. Zeyan terdiam, Tuan Dev, saya masih mengetahui beberapa hal tentang klan iblis. Jika Anda bertanya tentang Gunung Tianmo, saya tidak tahu. Lagi pula, saya belum pernah ke Gunung Tianmo. Tapi tampaknya ginseng naga iblis surgawi seharusnya adalah rumput peri yang sangat berharga, jika tidak maka rumput itu tidak akan direnggut. Dev berhenti berbicara dan menatap pemandangan itu dari dekat. Di antara 5 pria bermata satu, hanya pria bermata satu yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6, dan yang lainnya berada di alam kesengsaraan tingkat kelima. Dev masih bisa menangani budidaya semacam ini sendirian. Pada saat ini, wanita berbaju hijau berkata, aku akan memberimu ginseng naga iblis surgawi, bisakah kamu melepaskan kami berdua? Wanita berbaju hijau mengambil ginseng naga iblis dan berencana menyerahkannya kepada pria bermata satu. Adik perempuan, kamu tidak boleh menyerahkan ginseng naga iblis. Ini untuk menyelamatkan nyawa guru. Jika kamu menyerahkannya, guru akan mati. Pria di Xingyi buru-buru menghentikannya. Kakak senior, jika kita tidak menyerahkannya, kita berdua akan mati, dan kita tidak akan bisa menyelamatkan ginseng naga iblis surgawi. Aku yakin guru mengetahuinya dan tidak akan menyalahkan kita. Saat wanita berpakaian hijau itu berbicara, dia membuka kotak kayu itu dan mengeluarkan ginseng liar yang terlihat persis seperti naga. Saat ginseng naga iblis surgawi dihabisi, Dev merasakan gelombang energi peri datang ke wajahnya. Ginseng naga iblis surgawi ini sebenarnya mengandung energi abadi yang sangat besar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa di mana ginseng naga iblis surgawi tumbuh, pasti ada benda-benda yang jatuh dari langit, menyuburkan pertumbuhan ginseng naga iblis surgawi.
Bab 3624, Cinta pada Pandangan Pertama. Hahaha, kamu masih gadis kecil yang terpelajar. Sekarang serahkan ginseng naga iblis dan aku bisa melepaskanmu. Pria bermata satu itu tertawa dan mengulurkan tangannya ke arah wanita itu. Adik perempuan, kita tidak boleh memberikannya kepada mereka. Ketika pria berbaju hijau melihat ini, dia segera berteriak untuk menghentikannya. Hentikan omong kosong sialan itu. Pria bermata satu itu melambaikan tangannya, dan pria berbaju hijau langsung terbang mundur. Jelas dari segi kekuatan, pria berbaju hijau ini jauh lebih lemah. Dev juga melihat bahwa pembudidaya iblis dari sekte jiwa iblis ini memiliki keterampilan uniknya sendiri dalam mengendalikan jiwa, tetapi dia masih kurang dalam bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Sama seperti arai mage atau apoteker, jika Anda berspesialisasi dalam satu bidang, Anda akan dapat melakukan banyak hal lainnya. Bagaimanapun, energi manusia terbatas, dan hanya sedikit orang yang sejenius Dev. Kakak senior, melihat ini, wanita berbaju hijau buru-buru melangkah maju untuk membantu kakak laki-lakinya berdiri. Cepat bawakan ginseng naga iblis. Kesabaranku terbatas. Satu mata menjadi tidak sabar. Bagus. Wanita berbaju hijau itu mengangguk, lalu berdiri dan berjalan perlahan menuju pria bermata satu itu. Adik perempuan, kamu tidak bisa. Pria berbaju hijau itu memuntahkan darah dan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Tapi wanita berbaju hijau sepertinya tidak mendengarnya. Kamu tidak boleh membunuhku, aku bisa memberimu ginseng naga iblis. Wanita berbaju hijau itu memasang ekspresi ketakutan di wajahnya dan terlihat menyedihkan. Jangan khawatir, selama kamu menuruti perintahmu, aku tidak akan bisa membunuhmu. Pria bermata satu itu menyeringai. Mata pria bermata satu itu penuh dengan keserakahan, dia rakus pada ginseng naga iblis di tangan wanita berbaju biru, dan dia juga rakus pada tubuh wanita muda. Selama dia mendapatkan ginseng naga iblis, dia akan menyerang wanita berbaju hijau tanpa ragu-ragu. Adapun janji yang dijanjikan, mereka tidak akan pernah mematuhinya. Lagi pula, mereka tinggal jauh di dalam gunung iblis. Siapa yang peduli dengan janji dan aturan? Gadis ini sangat bodoh. Orang-orang ini tinggal jauh di dalam gunung iblis. Bagaimana mereka bisa menepati janji mereka? Kamu tidak dapat mempercayai sepatah kata pun dari perkataan orang-orang ini. Zeyan berkata dengan cemas saat melihat gadis itu mempercayai kata-kata pria bermata satu itu. Apa, kamu ingin menyelamatkan gadis itu? Dev tahu dari nada cemas Zeyan bahwa jika dia tidak hanya memiliki sisa jiwanya, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan. Zeyan tidak tahu harus menjawab apa. Apakah kamu jatuh cinta dengan gadis ini? Dev bisa merasakan apa yang dipikirkan Zeyan, tapi Zeyan hidup di lautan kesadarannya. Sedikit, kata Zeyan tanpa ragu-ragu. Lagi pula, dia ingin menyembunyikan Dev, tapi dia tidak bisa, jadi sebaiknya dia mengakuinya saja. Bukankah ini cinta pada pandangan pertama? Dev tersenyum. Zeyan berhenti berbicara, tapi Dev bisa merasakan kegelisahan di hatinya. Jangan khawatir, gadis itu tidak bodoh, sebaliknya dia sangat pintar. Mungkin orang-orang ini akan menipunya. Dev tertawa. Saat Dev selesai berbicara, batu giok di dada gadis itu bersinar terang. Namun, hal ini tidak menarik perhatian orang-orang bermata satu, mereka menaruh seluruh perhatian mereka pada ginseng naga iblis dan tubuh gadis itu. Saat batu giok itu terus berkedip, tubuh gadis itu memancarkan aura aneh, yang jauh lebih kuat daripada pria berbaju hijau tadi. Tanpa disadari, mata keempat pria di samping pria bermata satu itu mulai menjadi kesurupan, dan 4 bayangan hitam perlahan melayang keluar dari atas kepala mereka. Ini adalah jiwa dari 4 orang, hanya setelah jiwa meninggalkan tubuh barulah keempat orang ini bereaksi. Saya melihat keempat bayangan hitam itu berjuang mati-matian, mencoba untuk segera kembali ke tubuh aslinya. Tapi batu giok di dada gadis itu meledak dengan cahaya keemasan. Di bawah cahaya keemasan, 4 bayangan hitam langsung dikalahkan. Dan tubuh keempat orang itu semuanya tergeletak tegak. Bab 3625 Jiwa Menangkap Paku. Pada saat ini, pria bermata satu itu sepertinya bereaksi, dan seluruh tubuhnya menjadi ganas. Dia melihat manik pengikat jiwa di tangannya, membuka mulutnya dan menelannya. Melihat pria bermata satu menelan mutiara pemikat jiwa, wanita berbaju hijau berubah menjadi jelek.
Satu demi satu, aura unik itu terus menyerang pria bermata satu itu, mencoba memaksa keluar jiwa pria bermata satu itu. Pria bermata satu itu memandang wanita berbaju hijau seperti ular berbisa, dia tidak menyangka akan tertipu oleh wanita ini. Jika kamu berani berbohong padaku, pergilah ke neraka. Pria bermata satu itu mengayunkan pisau panjang di tangannya, pisau panjang itu dipenuhi dengan cahaya spiritual hitam, dan kemudian ujung yang tajam mengarah ke wanita berbaju hijau. Dalam sekejap mata, pisau panjang itu menembus kehampaan dan meraung ke arahnya, mengancam akan memotong wanita itu menjadi dua bagian. Wanita berbaju hijau menghadap pedang pria bermata satu itu, matanya penuh ketakutan, dia ingin bersembunyi, tapi dia tidak bisa bersembunyi sama sekali. Wanita berbaju hijau memejamkan mata dan hanya bisa menerima nasibnya. Adik perempuan, adik perempuan. Ketika pria berbaju hijau melihat ini, dia berusaha mati-matian untuk melindungi wanita berbaju hijau, tetapi dia terluka dan tidak bisa bangun sama sekali. Aku hanya bisa menyaksikan adik perempuanku mati secara tragis di bawah pisau. Melihat wanita berbaju hijau akan mati secara tragis, dia melihat bayangan hitam datang dalam sekejap. Bayangan hitam itu berdiri di depan wanita berbaju hijau, lalu mengulurkan tangan dan mengambil pisau panjang itu. Pria bermata satu itu tercengang, begitu pula wanita berbaju hijau. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa tiba-tiba ada orang tambahan. Siapa kamu? Jangan urus urusanmu sendiri. Pria bermata satu itu berteriak pada Dev. Dev sekarang terlihat seperti pria parubaya, dan auranya sepertinya hanya dalam kondisi fusi. Tapi tidak masuk akal untuk bisa langsung memblokir pedang agar tidak melintasi alam kesengsaraan. Saat jalanan sulit, hunus pedangmu untuk membantu. Kamu bisa memanggilku Lei Feng. Dev tersenyum ringan. Pria bermata satu itu tiba-tiba menjadi geram dan berteriak keras, aku takut pada ibumu, meskipun aku di alam fusion, kamu berani ikut campur. Setelah mengatakan itu, pria bermata satu itu mencabut pisau panjangnya dan mengayunkannya ke arah Dev. Dev berbalik ke satu sisi, menghindari pisaunya, lalu menendang perut pria bermata satu itu. Wow, pria bermata satu itu tiba-tiba membuka mulutnya kesakitan, dan mutiara pengikat jiwa yang baru saja dia telan diludahkan. Ketika wanita berbaju hijau melihat ini, batu giok di dadanya bersinar, dan kemudian aura aneh menyelimuti pria bermata satu itu. Pria bermata satu itu tertegun sejenak, kemudian matanya menjadi terganggu, dan jiwanya perlahan melayang keluar dari tubuhnya. Setelah melepaskan diri dari tubuhnya, pria bermata satu itu terkejut, berbalik dan lari. Tubuh fisik telah hilang, dapat diambil dan dibentuk kembali. Namun jika jiwa hancur, ia akan benar-benar hancur. Melihat jiwa pria bermata satu itu hendak melarikan diri, mata wanita berpakaian hijau itu berkilat marah, tiba-tiba ia melambaikan tangannya dan menghunuskan senjata tersembunyi seperti paku baja, lalu jiwa pria bermata satu itu terkunci dalam kehampaan. Pria bermata satu itu terkejut dan berjuang mati-matian, tapi dia tidak bisa kabur sama sekali. Dev melihat pemandangan di depannya dengan heran, merasa sangat luar biasa. Bagaimanapun juga, jiwa ini adalah tubuh roh dan tidak memiliki tubuh fisik sama sekali, senjata tidak bisa menyentuhnya, apalagi mengendalikannya. Namun senjata tersembunyi seperti paku baja yang baru saja dilempar oleh wanita tersebut ternyata memaku jiwa pria bermata satu tersebut, terlihat jelas bahwa senjata tersembunyi tersebut tertancap pada jiwa pria bermata satu. Tuan Dev, ini adalah paku penangkap jiwa, senjata unik dari Sekte Iblis Jiwa. Jiwa yang terkena paku ini seolah-olah tidak bisa bergerak dan tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat keraguan Dev, Zeyan segera menjelaskan kepada Dev. Dev hanya bisa menghela nafas, sekte jiwa iblis ini benar-benar aneh, bahkan senjatanya ditujukan ke jiwa. Wanita berpakaian hijau perlahan berjalan menuju pria bermata satu dan bertanya dengan mata dingin, siapa yang memberimu mutiara pemikat jiwa? Siapa pengkhianat sekte iblis jiwa kita? Bab 3626 Kesalahpahaman. Mendengar hal itu, pria bermata satu itu tiba-tiba tertawa dan berkata, jika kamu ingin mengetahui kabar dariku, sebaiknya kamu menyerah. Aku tidak bisa memberitahumu. Wanita berbaju hijau tidak berkata apa-apa, tapi mengulurkan tangannya untuk menghembuskan nafas, dan kemudian pria bermata satu itu berteriak. Jiwa pria bermata satu perlahan diserap oleh wanita berbaju hijau.
Pada akhirnya, dia langsung tersedot ke tubuh wanita berbaju hijau. Para pembudidaya iblis yang mampu bersembunyi di kedalaman Gunung Tianmo semuanya adalah orang-orang yang sangat kejam, jadi meskipun orang-orang ini mati, mustahil untuk memberi tahu mereka. Setelah menyerap jiwa pria bermata satu, wanita berbaju hijau berjalan ke arah Dev. "Terima kasih rekan Tao karena telah membantu saya," wanita berbaju hijau berkata kepada Dev dengan sangat sopan. "Ini hanya sedikit usaha." Dev tersenyum ringan. Tapi mata Dev tertuju pada dada wanita berbaju hijau. Dia bisa merasakan ada jejak vitalitas pada batu giok di dada wanita berbaju hijau. Nafas inilah yang membuat aura khusus di tubuh wanita itu semakin kuat. Wanita berpakaian hijau melihat Dev menatap dadanya. Dia tidak bisa menahan untuk sedikit menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa kerahnya telah terbuka di beberapa titik. Kulit seputih salju yang tersingkap, terutama jurang yang dalam, memang sangat menarik. Awalnya, wanita di Xingyi berterima kasih kepada Dev, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Dev sangat berani. Melihat langsung ke bagian pribadinya di depannya, matanya tiba-tiba dipenuhi amarah, dan dia mengencangkan kerah bajunya di saat yang sama, waktu. Melihat wanita berbaju hijau mengencangkan kerahnya dan menutupi batu gioknya, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu hal yang bagus. Mendengar perkataan Dev, wanita di Xingyi pasti tidak memiliki kesan yang baik terhadap Dev. Dia secara terbuka menggoda dirinya sendiri. "Dasar mesum, kamu kasar sekali," wanita berbaju hijau berkata dan menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Dev tertegun dan buru-buru menghindar, berkata dengan ekspresi bingung, "Rekan Tao, saya baru saja menyelamatkan hidup Anda, mengapa Anda tiba-tiba menyerang saya? Anda membalas kebaikan dengan permusuhan. Bah, jika kamu menyelamatkanku, kamu pasti serakah terhadap tubuhku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil." Setelah mengatakan itu, wanita berbaju hijau terus menyerang Dev. Namun, setelah beberapa gerakan berturut-turut, dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Dev. Wanita berbaju hijau hanya bisa menghentakkan kakinya dengan cemas. "Tolong, beritahu saya dengan jelas, tubuh seperti apa yang saya idamkan dari Anda?" "Itu tidak bisa dijelaskan," kata Dev dengan tatapan bingung. "Mengapa kamu berpura-pura menjadi seorang pria sejati? Apa yang baru saja kamu lihat dariku?" Wanita berbaju hijau mengencangkan kerahnya lagi. Dev langsung mengerti bahwa wanita itu telah salah paham, jadi dia dengan cepat menjelaskan, "Saya baru saja melihat potongan batu giok di dada Anda. Ada nafas kehidupan di batu giok itu. Saya merasa itu sangat istimewa, jadi saya mengambil yang lain. Lihat, dan aku bilang batu giok ini bagus. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Kamu pasti salah paham, benarkah?" Wanita berbaju hijau itu memandang Dev dengan ragu. "Tentu saja benar. Jika aku rakus terhadap tubuhmu, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Aku bisa bekerja sama dengan pria bermata satu itu," Dev berkata dengan marah. Wanita berbaju hijau berpikir sejenak dan merasa bahwa dia memang salah paham terhadap Dev, jadi dia meminta maaf. "Maaf, saya salah paham terhadap Anda. Nama saya Jiang Yulian, dan itu adalah kakak laki-laki saya Zheng Jian. Kami berdua adalah anggota dari Sekte Jiwa Iblis. Saya ingin tahu siapa nama rekan Tao ini dan siapa dia." "Nama keluarga saya Cheng, dan saya berasal dari wilayah utara," jawab Dev. "Ternyata itu Tuan Dafek. Saya tidak menyangka bahwa Anda sepertinya hanya berada di alam penggabungan, tetapi Anda dapat menahan pukulan dari alam kesengsaraan. Dan kamu," wanita berpakaian hijau itu berkata, tapi tiba-tiba berhenti, lalu matanya tertuju pada Dev, alisnya sedikit berkerut. Bersambung.